Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Hai, nama gue Dinisa. Gue di sini mau cerita soal pengalaman SMP gue. Jadi waktu gue SMP, gue tuh bingung banget kenapa banyak banget orang yang ngumpul di satu toilet gitu. Oke, toilet itu tuh posisinya ternyata di toilet dekat kelas khusus. Jadi kelas khusus itu tuh biasa disebut TBK. Jadi yang dimana orang-orang yang masuk kelas itu tuh orang yang masuk jalur khusus, orang-orang yang masuk lewat jalur keterangan tidak mampu, dan sebagainya. Pada saat itu tuh mereka, orang-orang itu tuh ngumpul-ngumpul banyak gitu tuh di suatu toilet yang sebelah kelas khusus itu kan. Dan gue baru tahu ternyata kenapa banyak orang itu tuh, ternyata tuh ada penjaga sekolah yang dia tuh menemukan bayi aborsi atau bayi yang segede janin yang baru digugurin. Ya serem banget kan? Tapi kayak bingungnya lagi kan, ini bayi siapa? Siapa yang tega banget untuk menggugurkan ini? Seminggu kemudian setelah kejadian ditemukannya bayi kandungan itu, ternyata tuh orang yang menggugurkannya ini udah ketemu, yaitu salah satu anak TBK ini tadi. Dan ternyata dia itu menggugurkan kandungan ini tuh karena dia itu nggak mau ini tuh anaknya dari si pacarnya yang ngehamilin dia gitu, kayak nggak terima gitu loh, kayak dia tuh nggak mau punya anak gitu, makanya dia aborsi. Dan dia juga nggak terima kalau bapaknya tuh si orang yang dia pacarin itu. Gue juga nggak tahu apakah itu alasannya make sense atau enggak, soalnya kalau menurut gue itu aneh banget. Gue bukan gak mau ngomongin soal anehnya yang alasan orang itu kenapa ngegugurin. Ini tuh gue pengen nyeritain lagi seremnya setelah kejadian ini. Jadi setelah kejadian ini tuh, setelah kejadian ditemukan maksudnya, banyak hal-hal yang aneh yang mulai muncul secara bergantian gitu. Yang pertama adalah gue punya temen, dan temen gue tuh lumayan cukup jauh dari kelas TBK itu ataupun toilet itu. Tapi gak tahu kenapa temen gue ini, kita sebut aja si A. Si A ini tiba-tiba dia bisa kesurupan, dan kesurupannya tuh aneh banget. Yang dimana tuh dia yang tadinya habis dia habis sholat, dia habis ngaji, karena waktu itu tuh pas banget lagi praktek-praktek agama gitu. Tiba-tiba dia udah ngelakuin hal itu kesurupan. Terus udah kesurupannya tuh ternyata dia tuh kemasukan hantu nenek-nenek. Bayangin dia kemasukan hantu nenek-nenek. Dan setelah dia kemasukan hantu nenek-nenek itu, sifat dia tuh bener-bener kayak orang tua. Yang gimana sih nenek-nenek gitu loh. Nenek-nenek zaman baheula yang ngomongnya Sunda, mungkin kayak Sunda, bener-bener Sunda lama banget yang halus, yang mungkin sulit dimengerti kalau untuk anak sekarang. Terus juga nenek-nenek ini tuh kayak dia tuh rupanya, kata orang pintar yang nyembuhin temen gue ini, rupanya tuh bener-bener kayak rambutnya acak-acakan, bahkan ada yang bilang matanya tuh udah udah kayak
hilang sebelah gitu, copot sebelah gitu, tapi masih ada ngegantung. Terus juga habis itu tuh setelah kejadian si A ini kesurupan dan dia sembuh, 2 hari setelah kejadian itu ada tragedi baru lagi muncul. Dan yang kesurupan ini adalah teman gue si B, kita sebut aja B. Dan si B ini itu padahal juga jauh sama kelas TBK ataupun toilet atau kelas dari si A yang tadi kesurupan itu. Juga jauh gitu loh. Kayak gak tahu, tapi tiba-tiba si B ini kesurupan. Dan si B ini kesurupannya bukan sama nenek-nenek, tapi si B ini kesurupannya sama anak kecil. Dia tuh berontak banget, seberontak itu. Dan dia tuh ternyata anak kecil ini itu pengen ngomong ke orang-orang bahwa dia tuh marah dan merasa terganggu karena adanya kejadian yang tidak pantas itu. Dan ternyata kejadian yang tidak pantas itu yang dimaksudkan adalah yaitu tadi, ditemukannya adalah bayi yang masih berukuran janin gitu. Udah nih kan, si B ini disembuhin sama orang pintar, sama guru agama dan sebagainya. Walaupun sebenarnya si B ini yang paling parah sih katanya. Soalnya karena waktu itu tuh B ini berontak banget sampai membuat teman gue ini kayak badannya biru-biru banget. Karena kayak teman gue ini berontaknya tuh bener-bener kayak meja, kursi semua sama dia tuh diacak-acakin gitu. Kesurupannya tuh berontak abis pokoknya. Kayak serem banget gitulah. Gue juga gak lihat kalau si B ini kesurupannya gimana karena gue juga lagi belajar. Kebetulan kelas gue sama si B ini juga jauh. Jadi gue cuma tahu ceritanya doang. Setelah kejadian si B ini, seminggu setelahnya tuh udah gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa, kembali seperti normal. Dan minggu depannya lagi, ternyata ada lagi yang kesurupan guys. Dan itu tuh yang kesurupannya tuh temen gue juga. Dan dia itu kita sebut aja si C. Si C ini kesurupannya ternyata lebih parah dari B dan A. Kenapa gue bisa bilang lebih parah dari B dan A? Karena si C ini tuh bener-bener kayak dia tuh kemasukan nenek-nenek, anak kecil, dan satu sosok yang kita nggak tahu itu apa. Pokoknya sosoknya itu rambut panjang, tapi nggak ada mukanya, nggak ada matanya, tapi penuh dengan darah di rambutnya. Tapi dia tuh megang kayak bayi sambil dimakan gitu loh di rambutnya. Kebayang nggak? Kayak ada sosok rambut panjang nutupin wajah, banyak darahnya, tapi tangannya kayak gigit bayi gitu. Makanya kayak banyak darah di rambut panjangnya. Serem banget kan? Ternyata kata orang pintar ini lagi juga, si C ini tuh sebelum kejadian dia kemasukan itu pasti dia udah melihat atau udah merasakan si sosok yang orang rambut panjang tadi itu. Kalau nenek-nenek dan anak kecil ini tuh emang dia tuh hinggap di tubuhnya si temen gue yang C ini, dirasukinnya tuh kayak di bagian kaki, pundak. Sedangkan yang ada di soulnya temen gue tuh, di jiwanya temen gue yang si C ini tuh si sosok hantu yang rambut panjang tadi. Dan itu tuh gue gak bisa ngebayangin gimana kesurupannya. Bahkan gue juga takut ini sekarang buat ceritainnya, merinding ya. Karena gue melihat sendiri si C ini kesurupannya kayak gimana. Dan gue tipikal orang yang gue gak penakut. Gue dengan santainya noel si C karena gue gak percaya dia kesurupan. Padahal disitu orang-orang udah kayak ngelingkerin dia, takut gitu loh sama dia. Dan gue tuh bener-bener kayak noel dia.
Gue ngomong waktu itu pakai bahasa Sunda, tapi kalau diartiin ke Indonesia tuh kayak gue ngomong kayak, Cek, kamu kenapa? Kamu bohong ya? Karena jujur aja gue nggak percaya. Kenapa gue nggak percaya? Karena ya pada waktu itu kayak ini nggak mungkin gak sih gitu loh. Karena kayak udah seminggu lewat, udah nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok ada lagi kayak gitu. Aku tuh gak percaya di situ. Tapi ternyata dia beneran, karena itu serem banget. Setelah aku toel itu, dia tuh noleh ke hadapan aku, noleh dengan tatapan mata yang melotot, noleh dengan tatapan mata yang bener-bener itu tuh kayak bukan si C kalau natap orang. Kayak itu tuh orang lain, dan gue merasakan itu. Dari situ gue bener-bener takut banget, dan gue lari, dan gue di situ langsung merinding, gemeter, karena for the first time kayak gue ngeliat bener-bener orang kemasukan depan mata gue gitu loh. Dan ternyata si C ini tuh paling susah banget untuk disembuhin. Kenapa? Udah mata dia ada B, udah mata dia ada A, yang mereka juga sama-sama kena. Tapi C ini yang paling puncaknya, yang paling sulit katanya. Kata orang pinter ini tadi. Soalnya si C ini tuh dia tuh kemasukan atau kayak di tubuh dia tuh ada 3 sosok yang ngebuat guru-guru sekolah gue di SMP tuh gak kuat juga buat ngegotong dia gitu loh. Karena berat. Karena ya itu tadi, di pundaknya ada sosok nenek-nenek yang di awal tadi ngerasukin si A. Terus juga ada sosok anak kecil yang ngerasukin si B. Itu yang ngebuat guru-guru gue juga nggak kuat buat ngangkat dia buat ditaruh di UKS, karena kasihan kalau dia terus di kelas dia bakal ngebenturin diri dia ke barang yang lebih apa ya, lebih kayak menyakiti dia gitu loh. Kayak kursi, meja itu rusak di kelas itu tuh rusak, bener-bener kayak suasana kelas itu tuh bener-bener cakadut banget karena dia seberontak itu. Dan dia ngelawan itu, dan ngomongnya pun juga bener-bener kayak gak tahu dia ngomong apa, karena bahasanya tuh bukan bahasa yang dimengerti sama kita-kita gitu loh. Bukan ngomong bahasa Indonesia ataupun ngomong bahasa Sunda. Aku pun gak tahu itu bahasa apa. Sampai akhirnya guru-guru gue ini tuh bawa dia ke UKS. Dan jarak dari kelas dia ke UKS tuh cukup jauh, karena dia tuh termasuk di kelas belakang dan UKS itu berada di bangunan depan. Dan itu tuh bener-bener kayak guru-guru gue tuh sampai yang ngangkat 5 orang, dan itu tuh cowok semua gitu loh gurunya. Dan itu tuh bener-bener kayak ngangkatnya tuh kayak agak ngangkat berhenti karena secapek itu, seberat itu. Sampai akhirnya guru-guru gue ini berhasil ngegotong si C ini ke UKS, dan dia dibiarin tidur di bawah di lantai tapi dilapisin matras. Dan setelah itu tuh si C ini tiba-tiba dia tuh kayak orang nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia tidur kayak orang pingsan biasa setelah sampai di UKS. Terus dia bangun karena dia udah sadar. Dan si C ini bingungan kayak, kenapa badan aku sakit-sakit, kok biru banget tangan aku, kok pusing banget sampai dia gak kuat untuk kayak duduk, pengen tidur aja. Dan ternyata kenapa setelah sampai UKS si C ini langsung sadar, karena ternyata di UKS itu banyak penghuni yang baik yang mau ngelindungin UKS gitu. Dan mereka tuh ngelawan 3 sosok tadi yang ada di tubuh si C itu. Sampai akhirnya apa? 3 sosok ini keluar sendiri. Dan gue juga gak tahu fungsi orang pinter waktu pas si C kesurupan ini apa. Tapi intinya orang pinter ini sendiri pun juga kewalahan waktu itu. Karena kayak bener-bener dia juga sampai bener-bener kondisinya tuh kayak
capek, keringetan, kayak udah gak punya tenaga juga gitu loh. Untungnya si C ini dibawa ke UKS, dan untungnya para penghuni di UKS ini mau nolongin, bahkan mau ngelawan sosok-sosok yang ada di tubuh si C ini. Dan akhirnya si C sadar, dan akhirnya pun sekolah gue ini, SMP gue ini dilakukan pembersihan, yang dimana tiba-tiba sekolah gue pada hari Sabtu itu kayak banyak banget anak-anak dari panti asuhan, ibu-ibu pengajian, atau kayak orang-orang yang benar-benar mau ngaji di sekolah gue. Kayak sekolah gue bikin selamatan atau kayak doa-doa gitu, karena takut kejadian ini keulang lagi. Dan ternyata benar, hikmah dari semuanya itu adalah para penghuni tadi ini tuh mereka gak suka adanya orang yang menyalahgunakan tempat untuk menjadi tempat menggugurkan kandungan, membuang janin bayi sekecil itu di tong sampah dekat toilet. Mereka marah, dan itu tuh menjadi hal yang buat mereka juga kesempatan untuk bisa merasuki atau untuk bisa masuk ke dalam salah satu tubuh orang yang lemah yang ada di sekolah gue. Untungnya lagi, setelah adanya pengajian, setelah adanya ngaji bersama, setelah adanya hal-hal yang baik, para penghuni itu pun kayak merasa damai kembali, dan mereka pun juga menitip pesan kepada orang pintar ini untuk disampaikan ke semua para warga sekolah untuk kayak jaga tempat, jangan aneh-aneh dan sebagainya. Untungnya aja waktu itu kejadian itu udah berlalu dan gak ada kejadian lagi, dan yang terakhir itu adalah si C. Syukur udah bener-bener gak ada kejadian lagi, karena gue gak ngebayang kalau misalkan sampai ada kejadian itu keulang lagi.